Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Dan semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali euforia kunjungan Bapa Suci masih hangat di ingatan kita masing-masing. Kita dapat melihat antusias dari umat Katolik dan bahkan umat yang bukan Katolik dalam menyambut kedatangan Bapa Suci. Ada yang mengatakan bahwa kunjungan ini akan membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui kunjungannya, Bapa Suci menyerukan perdamaian antar umat beragama. Kalau kita mengingat, salah satu hal yang dikatakan oleh Bapa Suci ialah bahwa bangsa Indonesia ini kaya akan emas. Namun kita harus memahami lebih dalam maksud dari perkataan Bapa Suci. Emas yang dimaksud bukan semata-mata emas yang ada di tanah Papua, melainkan kemajemukan yang ada pada masyarakat Indonesia. Bapa Suci menghendaki supaya masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dan berdampingan satu dengan lainnya. Bapa Suci juga menekankan pentingnya belas kasih dalam membangun kerukunan dan persaudaraan. Jangan menonjolkan keegoisan pribadi masing-masing. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus dengan membangkitkan pemuda di Nain. Kita mengetahui bahwa ibu dari pemuda itu juga merupakan seorang janda. Maka dari sini kita juga dapat melihat bahwa ibu tersebut sangat merasa sedih dan kehilangan. Siapa lagi nanti yang akan merawatnya sementara anaknya sudah meninggal? Maka dari itu, setelah Yesus melihat ibu yang sudah janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita dapat melihat bahwa Yesus tidak hanya memahami penderitaan si janda tadi secara teori saja, melainkan Dia turut merasakan dan bertindak atas penderitaan janda tadi. Yesus ingin memberikan penghiburan,
namun bukan penghiburan sesaat, yakni dengan membangkitkan anak dari ibu yang sudah janda itu. Kalau kita juga melihat dan merenungkan bacaan Injil hari ini, Yesus mau menunjukkan bahwa Dia mempunyai kuasa atas maut, yakni dengan membangkitkan pemuda yang sudah meninggal. Peristiwa ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Barangkali dalam hidup, kita mungkin sering menghadapi situasi yang tampak seperti kematian. Baik itu kehilangan harapan, kesusahan, atau krisis lainnya. Namun Yesus memberikan pengharapan, yakni kehidupan baru dan pemulihan yang tidak kita duga. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan belas kasih, Bapak Suci telah memberikan contoh bagi kita umat Katolik. Dia menunjukkan keteladanan, yakni dengan tampil sederhana, menunjukkan wajah belas kasih terhadap setiap orang yang dijumpainya, dan merangkul semua orang dengan menyerukan perdamaian. Melalui bacaan Injil hari ini, juga kita diingatkan bahwa peristiwa yang terjadi, yakni membangkitkan pemuda di Nain, merupakan peristiwa kehilangan dan kesedihan. Ibu yang sudah janda melambangkan mereka yang mengalami duka cita yang mendalam. Yesus mengatakan, "Jangan menangis." Dia tidak hanya memberikan kata-kata penghiburan, melainkan juga tindakan nyata untuk mengubah situasi janda itu dari situasi duka cita menjadi situasi sukacita. Dalam kehidupan kita, pastilah kita pernah dan bahkan sering mengalami situasi duka atau merasa kehilangan, baik itu kehilangan harapan atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dia tidak hanya menawarkan penghiburan spiritual, melainkan juga berjanji untuk membawa pemulihan dan kehidupan baru. Meskipun dengan cara yang tidak kita duga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Injil yang kita renungkan hari ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi dari cinta kasih Tuhan. Seperti halnya orang-orang yang telah melihat peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yakni membangkitkan pemuda di Nain. Mereka menyebarkan berita sukacita itu. Bagi kita pun, yang masih hidup di dunia ini, di zaman ini, setiap peristiwa hidup yang sedang kita jalani merupakan suatu mujizat dari Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita mampu mewartakan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang masih Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu, bantulah kami sehingga mampu berbelas kasih kepada semua orang, seperti halnya putramu yang berbelas kasih terhadap semua orang. Kami juga berharap semoga lewat bantuan Roh Kudus-Mu, kami senantiasa dikuatkan dalam mewartakan cinta kasih-Mu kepada semua orang. Dengan pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.